Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kemudian salam sehat ya untuk kita semua dan juga salam sejahtera yang selalu tercurah kepada kita. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Ratih akan memberikan materi ya yang keempat. Ya, setelah minggu kemarin kita belajar tentang arsitektur perbankan Indonesia. Nah, kali ini saya akan menyampaikan video pembelajaran mengenai Bank Indonesia sebagai bank sentral. Ya, oke. Nah, di sini ada skema untuk sistem keuangan Indonesia. Nah, jadi ya, Bank Indonesia ini diundangkan nomor 23 tahun 99 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang nomor 3 tahun 2004 menggantikan Undang-Undang nomor 13 tahun 68 tentang bank sentral telah berlaku sejak 31 tahun ya. Dan telah terjadi ya, berdampak terjadinya perubahan sistem tentang moneter dan perbankan di Indonesia. Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam undang-undang adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain. Jadi independen ya di sini. Kemudian ya, Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 dengan modal pada tahun itu adalah 2 triliun. Bank Indonesia memiliki satu tujuan yang disebut tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, ya, menjaga kestabilan moneter, keuangan, dan sistem pembayaran. Ya, kestabilan nilai rupiah dan nilai tukar yang wajar merupakan sebagian prasyarat bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Oke ya. Kemudian untuk mencapai sasaran-sasaran moneter, Bank Indonesia juga mempunyai fungsi sebagai lender of the last resort. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Bank Indonesia membantu mengatasi mismatch yang disebabkan oleh risiko kredit dan juga risiko pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, risiko manajemen, dan risiko pasar. Oke. Kemudian sebagai bank sentral juga, ini Bank Indonesia ditunjuk sebagai lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengatur peredaran uang yang ada di negara Indonesia. Ya, sebagai alat pembayaran yang sah. Ya, kemudian di samping itu Bank Indonesia diberikan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Nah, agar tugas tersebut efektif, maka Bank Indonesia juga diberikan wewenang dan tanggung jawab luas dalam mengatur dan melaksanakan kegiatan clearing dan juga jasa transfer dana serta penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank. Ya, itu ya. Agar independensi yang diberikan kepada Bank Indonesia dilaksanakan dengan tanggung jawab, maka Bank Indonesia dituntut untuk apa? Untuk transparan dan memenuhi prinsip akuntabilitas publik dalam menetapkan kebijakannya serta terbuka bagi pengawasan oleh masyarakat. Nah, transparansi dan prinsip akuntabilitas publik tersebut dilakukan dengan menyampaikan rencana kebijakan moneter dan perkembangan kondisi ekonomi, keuangan, serta juga perbankan untuk tahun-tahun sebelumnya kepada Presiden dan juga DPR. Ya, secara berkala dan terbuka kepada masyarakat, disampaikan dengan informasi yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi moneter dan juga perbankan. Itu ya, itu tentang Bank Indonesia ya. Kemudian di situ juga mereka saling bekerja sama dengan lembaga penjamin simpanan ya, yaitu perlindungan terhadap nasabah ya. Jadi tugas pokok untuk LPS ya di sini menurut Undang-Undang tahun 2004 tahun 2004
nomor 24 tahun 2004 ini, maka dalam konstelasi sistem keuangan bertambah satu lembaga yang berstatus juga independen dan tugasnya adalah memberikan jaminan dan simpanan kepada nasabah bank. Ya. Kemudian penjaminan simpanan nasabah bank yang dilakukan LPS bersifat terbatas tetapi dapat mencakup sebanyak-banyaknya nasabah. Ya. Kemudian di situ juga ada LPS sebagai lembaga independen tadi ya, badan hukum yang dibentuk merupakan independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta bertanggung jawab terhadap DPR seperti itu tadi ya. Kemudian selanjutnya ada Otoritas Jasa Keuangan ya, sesuai juga di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Ya, jadi di situ mengatur dan mengawasi juga perizinan ya lembaga keuangan bukan bank yang tadi saya sampaikan, ada dana pensiun, kemudian insuran, perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan, finance, leasing, factoring, credit card, consumer finance, kemudian modal ventura, perusahaan penjamin, kemudian ada juga pasar modal di situ ya. Itu di bawah semua oleh Otoritas Jasa Keuangan. Ya, kemudian Departemen Keuangan. Jadi di sini ya, jadi Departemen Keuangan adalah lembaga pemerintah dan Bank Indonesia memiliki kewenangan melakukan pengaturan di bidang moneter ya. Kemudian selain itu Bank Indonesia merupakan bagian dari pemerintah. Namun setelah Bank Indonesia menjadi lembaga independen, kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan sektor moneter perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas tunggal di bidang moneter dan perbankan. Ya, sementara itu Departemen Keuangan juga hanya melakukan pengaturan dan pengawasan di bidang lembaga keuangan bukan bank, sama ya untuk Departemen Keuangan ya. Jadi unit organisasi Departemen Keuangan terlibat langsung dalam menangani sektor keuangan perbankan, misalkan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam. Kemudian Direktorat di sini juga beberapa hal ya, tadi insuran dan lain sebagainya ya. Ya, jadi ini pasar modal, perusahaan efek, reksadana, perusahaan investasi, bursa efek, LPP, PAE, LKP. Nah, ini untuk sistem keuangan di Indonesia, salah satunya Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Nah, ya sekarang kita bahas di Bank Sentral merupakan lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah di suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan juga mengatur dan mengawasi perbankan serta menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort. Bank sentral adalah lembaga keuangan yang tidak bertujuan untuk memaksimalkan profit, melainkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Jadi bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia. Nah, tujuan Bank Indonesia apa? Ya, menurut Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 1999, ini Bank Indonesia pada bab 3 pasal 7 untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Nah, apa kestabilan rupiah yang diinginkan oleh Bank Indonesia? Yaitu kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang dapat diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi. Ya. Kemudian kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Nah, tugas Bank Indonesia adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dengan wewenang menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkan, melakukan pengendalian moneter dengan operasi pasar terbuka di pasar uang, penetapan tingkat diskonto, ya. Kemudian juga di situ apalagi Bu, ya, penetapan cadangan minimal, cadangan wajib minimal dan juga pengaturan kredit atau pembiayaan. Ya, itu tugas Bank Indonesia. Kemudian memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah
Paling lama adalah 90 hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank yang bersangkutan. Kemudian melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan dan juga mengelola cadangan devisa serta menyelesaikan survei secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan yang dapat bersifat makro dan mikro untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Ya, ini ya. Jadi memang cukup banyak untuk tadi tugasnya gitu ya. Kemudian selanjutnya mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran ya. Pemenangnya seperti apa di sini ya. Jadi di sini melaksanakan dan memberikan persetujuan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, kemudian menetapkan penggunaan alat pembayaran, menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank, menetapkan macam harga ciri uang yang dikeluarkan, ya bahan yang digunakan, ya di awal sudah saya jelaskan, bahan untuk mata uang ya harus tahan lama, kemudian tidak mudah robek gitu ya, dan juga tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah. Biasanya di situ ada informasi yang diberikan kepada khalayak ramai atau masyarakat bahwa ini mulai berlaku kapan gitu ya untuk mata uang yang dikeluarkan yang baru. Kemudian mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah, serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dari peredaran, serta memberikan penggantian dengan nilai yang sama. Ya, makanya ada beberapa mungkin dari mulai nilai mata uangnya itu sama ya, misalkan 10.000. Nah ini ada penggantian untuk warnanya dan lain sebagainya. Itu ya bahannya mungkin ya itu juga bisa. Kemudian mengatur dan mengawasi bank. Nah, ini apa saja ya? Bagaimana caranya? Ya, di sini menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian ya. Kemudian apalagi ya di sini juga memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dari kegiatan usaha tertentu dari bank. Mencabut izin usaha bank, izin pembukaan, penutupan, pemindahan kantor, memberikan izin atas kepemilikan, kepengurusan bank, memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu. Jadi kalau liquid tidak sehat ya, Bank Indonesia ini mereka mempunyai wewenang untuk mencabut, kemudian memberikan izin untuk menutup dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian melaksanakan pengawasan bank secara langsung dan tidak langsung, yaitu mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan. Melakukan pemeriksaan terhadap bank ya apabila diperlukan. Memerintahkan bank untuk menghentikan sementara atau seluruh kegiatan transaksi apabila menurut penilaian Bank Indonesia ini patut diduga tindakan pidana. Nah ya, jadi semua yang memutuskan Bank Indonesia untuk bank-bank umum. Kemudian tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan juga dibentuk dengan undang-undang. Ya. Oke, dan menjalankan tugas pengawasan perbankan ini pengawasan pada kepatuhan dan juga pengawasan berdasarkan risiko atau risk-based supervision ya. Ya, itu ya. Oke, kemudian mengatur dan mengembangkan sistem informasi antar bank, mengambil tindakan terhadap suatu bank yang diatur dalam undang-undang tentang perbankan apabila ini membahayakan bank tersebut membahayakan kelangsungan usaha atau membahayakan perekonomian nasional misalkan ya. Ya kalau dulu misalkan ada bank-bank itu membuka untuk dana talangan haji, tapi karena ini dinilai merugikan untuk masyarakat juga, kemudian merugikan perekonomian, akhirnya sekarang sudah nggak boleh oleh Bank Indonesia karena kebijakan itu ini mengganggu ya kestabilan dari bank-bank ya, laju dari bank-bank. Kemudian peranan Bank Indonesia. Nah, peranannya apa? Sebagai bank sirkulasi. Ya. Mengedarkan uang logam dan uang kertas sebagai alat pembayaran yang sah atau hak oktroy ya. Kemudian banker bank ya. Bank Indonesia berfungsi sebagai salah satu
sumber dana bagi bank-bank di Indonesia. Lender of the last resort tadi, BI sebagai pemberi pinjaman pada tingkat yang terakhir kredit atau likuiditas darurat. Nah, hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah dan luar negeri ya, hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah ya di sini sebagai pemegang kas pemerintah ya Bank Indonesia. Kemudian untuk dan atas nama pemerintah, Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri, menata usahakan serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. Kemudian juga pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomis selain Departemen Keuangan ya. Dan juga masalah perbankan, keuangan yang berkaitan dengan tugas dan juga wewenang Bank Indonesia. Kemudian ya memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah terhadap RAPBN, ya, rancangan anggaran untuk belanja negara serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Jadi kaitannya dengan keuangan, kemudian pembayaran dan lain sebagainya. Nah itu harus selalu berhubungan dengan Bank Indonesia untuk pemerintah. Dalam hal pemerintah menerbitkan surat-surat utang negara, pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia dan juga dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat hutang negara yang diterbitkan oleh pemerintah. Ya. Kemudian Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah, ya, nggak boleh ya. Kemudian apa sih hubungan Bank Indonesia dengan luar negeri? Ya, dapat melakukan kerjasama bank sentral dengan negara lain, organisasi, dan lembaga internasional. Dalam hal dipersyaratkan bahwa anggota di sini untuk bank internasional dan lembaga multilateral adalah negara, maka Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama negara Republik Indonesia sebagai anggota. Nah, ya jadi ada beberapa ya yang di situ yang menjadi wewenang oleh Bank Indonesia ya. Oke, kemudian apa saja sih struktur organisasi Bank Indonesia ya? Jadi kalau struktur organisasinya, nah di sini terus mengalami penyempurnaan sejalan dengan perkembangan dinamika volume tugas, ya volume tugas dan juga peran Bank Indonesia. Ya, maka di sini pada tahun 2004 Bank Indonesia ini struktur organisasinya terdiri dari 21 direktorat, 4 biro, 3 unit khusus, 1 pusat pendidikan dan juga studi kebank sentralan. Ya, masing-masing direktorat dipimpin oleh seorang direktur dan wakil direktur, sementara jumlah kantor Bank Indonesia terdapat 4 kantor pusat, 1 kantor pusat, 4 kantor perwakilan di luar negeri, yaitu London, New York, Tokyo, dan Singapura. Sedangkan di dalam negeri, di samping kantor pusat Jakarta terdapat 37 Bank Indonesia yang tersebar di ibu kota provinsi dan kota besar lainnya yang keseluruhan bertanggung jawab kepada Dewan Gubernur ya sebagai itu. Jadi di Semarang juga ada kan ya Bank Indonesia yang ada di Jalan Pahlawan. Nah, ini ya salah satunya adalah di sini adalah kantor Bank Indonesia yang tersebar di beberapa kota gitu ya. Kemudian Dewan Gubernur Bank Indonesia, nah dalam melaksanakan tugas ini ya dipimpin oleh Dewan Gubernur dengan Deputi Gubernur Senior dan sebagai wakil ya. Oke, nah jadi di sini mereka juga diberhentikan ya oleh tadi ya, kalau Dewan Gubernur berangkat di sini akan diberhentikan oleh Kepala Pusat ya untuk Bank Indonesia ya. Jadi di sini Dewan Gubernur akan disesuaikan setelah fungsi pengawasan bank dialihkan kepada lembaga pengawas sektor jasa keuangan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi. Ya, itu ya. Jadi ini ya. Kemudian larangan bagi anggota Dewan Gubernur ya. Anggota Dewan Gubernur ini mempunyai kepentingan langsung tidak langsung pada perusahaan manapun juga. Ya, nggak boleh nih ya. Kemudian merangkap jabatan di lembaga lain juga nggak boleh. Anggota Dewan Gubernur diangkat untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama sebanyak-banyaknya 1 kali. Jadi maksimal 10 tahun untuk
Dewan Gubernur Bank Indonesia, ya itu ya. Oke, saya kira itu mengenai Bank Indonesia sebagai bank sentral, ya, bank sentral untuk Indonesia. Oke, kita akan jumpa lagi ya di minggu berikutnya dengan materi berikutnya ya. Kemudian tolong diperhatikan untuk materinya karena nanti ada beberapa hal yang harus panjenengan lakukan ya atau jawab ya ketika saya berikan latihan soal. Oke, saya kira itu dari Bu Ratih ya untuk materi yang keempat mengenai Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Semoga dapat memahami materi dari Bu Ratih ya, tadi tugas, wewenang, kemudian beberapa juga lembaga keuangan yang ada di Indonesia, sistem keuangan di Indonesia, dan lain sebagainya. Ya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih.